Materi selanjutnya adalah kita membuat bandwidth manajemen pisah jalur. Nah, ini yang menarik gitu ya. Sekarang saya jelaskan dulu konsepnya. Apa sih teknik bandwidth manajemen pisah jalur? Jadi teknik manajemen pisah jalur ini adalah membagi jalur berdasarkan layanan. Nah, seperti contoh di dalam modul udah bisa dilihat ya di sini di materi tentang bandwidth manajemen pisah jalur. Nah, di sini ya. Nah, jadi teknik bandwidth pisah jalur itu merupakan solusi jika jaringan yang kita implementasikan trafficnya sangat padat. Jadi pertanyaannya, yang dimaksud dengan traffic padat itu bisa saja bukan hanya dari jumlah user, tapi kriteria pemakai user. Kan bisa saja kan kalau contohnya di warnet ya. Kalau di warnet meskipun komputernya ada 20, tapi satu user bisa melakukan beberapa aktivitas sekaligus. Contoh misalnya browsing, sambil streaming, sambil game online, gitu bisa aja kan, sambil download. Jadi dia bisa layanannya itu multitasking seperti itu. Nah, yang dimaksud dengan pisah jalur itu bagaimana kita memisahkan jalur-jalur ini untuk manajemen bandwidth. Jadi nanti untuk jalur browsing bekerja di jalur browsing, untuk jalur download bekerja di jalur download, game online bekerja di game online, streaming di streaming. Jadi tidak mengganggu jalur-jalur yang lain seperti itu. Kalau kita analogikan ya seperti di jalan tol ya. Jalan tol kan misalnya contohnya lebar jalannya padat, tapi kalau semuanya masuk ke satu jalur ya tetap aja macet juga kan seperti itu. Tapi kalau misalnya nanti ada pemisahan jalan, ini khusus untuk jalurnya roda 4, ini jalurnya bis gitu ya, jalurnya apa gitu, misalnya kan lebih trafiknya lebih bagus gitu kan. Meskipun macet ya macetnya di jalur tertentu, maksudnya tidak mengganggu ke jalur yang lain. Jadi tujuan utama pisah jalur ini sebenarnya tujuan yang paling pentingnya adalah tidak mengganggu jalur lain seperti ini. Jadi kalau yang sedang streaming tidak nge-lag ketika ada user yang download. Nah, itu yang paling penting, itu intinya itu sebenarnya tujuannya. Nah, skenario konfigurasinya seperti ini ya. Ini sebenarnya saya terapkan di warnet, tapi sama saja nanti kalau diterapkan di kantor juga tidak masalah. Hanya kalau di kantor mungkin batasan jalur downloadnya sampai ini aja, sampai streaming. Karena kalau di kantor kan game online pasti nggak boleh kan, seperti ini. Kecuali kantornya ya yang di jam-jam tertentu biasanya kan. Nah, ini download, streaming, browsing biasanya ini untuk kantor. Tapi untuk warnet 4 layanan ini, download, streaming, browsing, sama game online. Ini yang sering dipakai. Nah, ini skenario-nya seperti ini. Contohnya saya punya bandwidth 20 mega dengan jumlah user 20 ya. Masing-masing user nanti akan diberi jatah bandwidth maksimal dan minimal yang akan diatur oleh Mikrotik menggunakan metode PCQ untuk masing-masing jalur atau aktivitas. Jadi untuk browsing nanti saya kasih maksimalnya di 4 mega gitu kan. Nanti untuk streaming maksimalnya di 5 mega. Untuk download maksimalnya 1 mega. Untuk game online ini lebih besar, 10 mega. Nah, pemisahan jalur-jalur seperti ini intinya bisa dilakukan menggunakan teknik Mangle. Makanya kemarin ada dari peserta yang nanya untuk apa sih kita nantinya membuat Mangle itu. Ya tujuannya nanti untuk memisahkan jalur-jalur ini supaya bisa bekerja di layanan atau jalur yang dibuat seperti itu. Nah, ini langkah konfigurnya ya untuk membuat bandwidth manajemen pisah jalur. Jadi yang pertama kita membuat Mangle.
membuat Mangle. Jadi Mangle selalu kepakai untuk bandwidth management, baik metode apa saja, metode Q3, Simple Q, itu kepakai Mangle, Mark Connection, dan Mark Packet. Kemudian yang kedua kita buat reggae atau ini script reggae khusus untuk menandai jalur streaming dan download. Nah, jadi untuk streaming dan download ini lebih efektif nanti kita tandainya dengan script reggae yang nanti akan diaplikasikan di layer 7 protokol mikrotik. Nih, jadi bekerja di layar 7 ininya mikrotiknya. Oke, yang ketiganya nanti buat parent ya. Buat parentnya sama seperti total download, total upload. Kemudian buat child parent, nah child parent itu nanti mengarah ke layanan yang mau dilimitnya, yaitu download, upload, browsing, online. Kemudian terakhir lakukan uji coba. Nah, ini screen capture-nya udah saya screen ya, nanti kita tinggal langsung praktek saja. Oke, jadi skenario prakteknya merujuk ke sini kan tetap. Jadi total bandwidth-nya saya buat 20 mega. Ya. Nah, jadi saya di sini asumsinya di warnet ya, bukan di kantor. Kalau mau di kantor sih sama, nanti bisa saja. Nanti kalau untuk di kantor kita bikin nanti di bawah di sini berarti nantinya di bawah total download di sini dibikin berarti nanti ada khusus bandwidth streaming gitu ya. Nanti ada bandwidth streaming nanti kita bikin di sini. Kita bikin dulu untuk warnet ya. Kita bikin dulu untuk warnet. Oke, yang ini saya disable dulu ya untuk membuatnya, karena kan ceritanya ini di warnet gitu kan. Ini saya disable dulu, nggak dipakai. Nah, gitu. Jadi nanti kita aktifkan lagi kalau memang dipakai. Oke, yang langkah pertama langsung saja praktek. Nah, kita langsung praktek. Bandwidth manajemen bisa jalur. Tadi langkahnya ya, clue-nya adalah pertama buat Mangle per jalur. Nah, ini yang pertama dulu. Ini untuk browsing. Kalau kita bekerja dengan Internet Explorer atau Chrome, kita browsing pasti akan membuka yang namanya HTTP atau istilahnya HTTPS. Nah, HTTP dan HTTPS ini bekerja di port 80 dan 443. Jadi parameter yang digunakannya adalah untuk menandai paket browsing ini nanti menggunakan port. Ya, jadi port ini adalah untuk nantinya sebagai parameter menandai paket browsing seperti itu. Oke, kita langsung praktek. Nah, saya masuk ke Mangle lagi ya, masuk ke firewall. Nah, ini Mangle. Jadi dari kemarin kita sudah membuat Mangle hampir 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sekarang 7 ke 7. Kita tambahkan, chainnya sama pre-routing ya. Nah, ini source address-nya nanti kita arahkan ke IP yang akan kita limit. IP-nya berapa gitu kan. Biasanya saya mengarahkannya ke IP network-nya, misalnya network-nya. Nah, ini ceritanya ini, saya nanti pakai yang ini, yang di sini. Nanti network untuk warnet ini. Nah, ini bisa. Oke, ini LAN. Kasih komen, ini warnet ya. Nah, ini jadi yang LAN kantor kan 10.1. Nah, di sini kan ether 2 LAN kemarin ada 2 IP ya. Nah, ini yang 20 nih untuk warnet gitu. Untuk warnet. Nah, jadi di sini saya source address-nya ke IP ini. Kalau tidak dipilih source address-nya, apa yang terjadi? Akan melimit semua jaringan. Seperti itu. Jadi cuma mendefinisikan pre-routing sama extend itu nanti akan menandai jaringan tersebut. Seluruh jaringan interface. Tapi ini saya untuk warnet saja. Jadi saya pilih ini. Ini interface-nya nanti saya pilih ke sama ether 2 LAN ya. Gitu. Di menu action nanti saya pilih ada MAC connection. Kemudian saya kasih namanya adalah, nah ini browsing ya.
browsing con. Nah, tadi karena saya akan menambahkan parameternya berupa port, berarti ini harus diaktifkan protokolnya. Karena kalau protokolnya tidak diaktifkan, saya tidak bisa memilih port. Tuh, kan ini di disable ya. Jadi tujuan portnya berapa yang mau dilimit. Jadi ini harus kita pilih ke TCP ya, karena bekerja di protokol TCP untuk koneksi data itu. Nah, destination portnya kita pilih 80 dan 443. Oke, udah jadi. Ini kasih nama Mangle browsing gitu ya. Rekan-rekan misalnya di sini masih 0. Jadi bandwidth-nya belum jalan. Karena saya bekerjanya bukan di jaringan segmen 20, tapi di jaringan segmen 10. Ya, ini ya, kalau dilihat IP config. Nah, jaringan LAN saya ini menggunakan IP-nya adalah ini 88. Ininya apa? Untuk ke interface ininya, wireless-nya ya. Jadi tidak menggunakan IP yang 20. Jadi ini saya menggunakan wireless, jadi nggak jalan. Jadi kalau mau menggunakan IP 20, berarti saya harus ganti dulu koneksinya di sini ke Ethernet-nya. Nah, ini harus saya ini dulu bukan. Nah, ini IP-nya saya ganti jadi start, jadi 20 ya, 20. Ininya. Supaya intinya terkoneksi. Nah, ini udah terkoneksi. Nanti ini, tapi ini belum ada aktivitas ya. Kita belum melakukan browsing. Nah, ini udah terlihat. Tuh, ini counternya udah jalan. Jadi artinya ada traffic dari IP 2013 sudah ditandai oleh Mangle. Tapi ini baru bikin MAC connection. Saya belum bikin untuk MAC paketnya. Jadi setiap kita bikin MAC connection pasti ada MAC paket gitu aja patokannya. Jadi di materi kemarin kan udah dijelaskan konsep tentang MAC connection sama MAC paket ya. Nah, ini connection MAC-nya saya pilih ke browsing con. Action-nya adalah MAC paket. Ininya browsing paket. Astruknya dihilangkan. Ini saya coba lebih lanjut menggunakan browsing. Dua LAN gitu ya, itu baru bisa terlimit. Jadi kalau misalnya masih koneksinya tidak menggunakan kedua LAN, ini nggak akan masuk. Masuknya browsing con. Udah, nah ini kan, ini udah mulai running. Jadi sudah terlimit paket untuk browsing. Jadi saya ulangi lagi, untuk paket browsing ini Mangle-nya adalah parameternya menggunakan ini destination port TCP dan portnya 8443.